Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Devana Paluza, mahasiswa Agribisnis Angkatan 2020, Universitas Muhammadiyah Bandung, dengan NIM 200111037. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai persoalan di bidang pertanian yang dapat diselesaikan dengan program linear metode simplex. Mungkin kita langsung saja ke soalnya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu Alivia adalah seorang petani bunga di Lembang. Ia menjual tiga produk bunga, yaitu produk bloom, sakura, dan tulip. Harga jual untuk produk bloom adalah 150.000, sedangkan harga jual produk sakura adalah 120.000, dan harga jual untuk produk tulip adalah 130.000. Nah, untuk produk bloom, untuk produksinya kira-kira membutuhkan 5 mawar merah, 5 mawar putih, dan 4 mawar merah muda. Sedangkan untuk produksi produk sakura membutuhkan 8 mawar merah, 5 mawar putih, dan 5 mawar merah muda. Nah, dan untuk produksi produk tulip membutuhkan sekitar 10 mawar merah, 5 mawar putih, dan 6 mawar merah muda. Nah, pada saat ini Olivia memiliki persediaan bunga di kebun sebanyak 340 mawar merah, 150 mawar putih, dan 200 mawar merah muda. Berdasarkan data di atas, berapakah pendapatan maksimal yang akan didapatkan oleh Olivia? Nah, untuk mempermudah, maka langkah pertama adalah kita membuat soal tersebut menjadi bentuk tabel seperti ini, teman-teman. Nah, setelah kita masukkan soal tersebut ke dalam tabel untuk mempermudah pengerjaan, selanjutnya kita membuat fungsi tujuan dan juga fungsi kendala. Seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu, maka setelah ada fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, kita akan menambahkan basis pada fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, setelah kita menambahkan basis pada fungsi tujuan dan fungsi kendala, seperti ini teman-teman, kita akan memasukkan fungsi tujuan dan fungsi kendala untuk membuat tabel simplex awal. Gitu. Nah, seperti ini kita memasukkan fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam tabel simplex awal hingga terbentuk tabel seperti ini. Nah, setelah terbentuk tabel seperti ini, teman-teman, selanjutnya kita akan mencari kolom pivot, baris pivot, dan juga elemen pivot. Nah, kolom pivot itu adalah kolom yang dimana kolom tersebut memiliki koefisien terkecil. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini sudah saya warnai dengan warna biru muda. Kita bisa lihat di sini kolom yang memiliki koefisien terkecil adalah kolom X1. Karena di dalam kolom X1 kita dapat melihat ada minus 15 yaitu koefisien terkecil. Nah, maka bisa kita katakan kolom X1 merupakan kolom pivot. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan kolom pivot, kita akan mencari baris pivot. Nah, baris pivot itu adalah baris yang memiliki indeks terkecil. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mencari baris pivot, kita harus terlebih dahulu mengetahui atau menghitung indeks dari baris-baris pada tabel di sini, teman-teman. Nah, di mana kita bisa mendapatkan indeks? Indeks kita dapatkan dengan cara membagi kolom pivot dengan nilai kanan. Nah, setelah kita bagi, teman-teman, nah akan muncul indeks seperti di tabel ini. Nah, kita lihat, teman-teman, baris pivot adalah baris yang dimana memiliki indeks terkecil, yaitu kita bisa lihat di sini adalah baris S2. Maka bisa kita katakan baris S2 ini sebagai baris pivot, teman-teman. Setelah kita mencari baris pivot, selanjutnya kita mencari elemen pivot. Elemen pivot yaitu titik di mana kolom dan baris pivot bertemu. Nah, sudah saya tandai di sini yang warna kuning ya. Teman-teman bisa kita lihat bersama bahwa angka 1 ini adalah titik di mana
kolom pivot yaitu kolom X1 dan baris pivot yaitu baris S2 itu bertemunya di angka 1. Maka kita dapat simpulkan bahwa angka 1 itu merupakan elemen pivot. Nah, setelah kita mengetahui kolom, baris, dan juga elemen pivot, selanjutnya adalah kita membuat tabel simplex baru. Caranya adalah untuk variabel S2, kita akan membagi baris pivot dibagi elemen pivot. Untuk variabel Z, sama dengan nilai yang ada pada baris variabel Z, kita kurangi dengan kolom pivot Z, lalu kita kalikan dengan baris pivot S2. Lalu untuk variabel S1, sama dengan nilai yang ada pada baris variabel S1, kita kurangi dengan kolom pivot S1, lalu kita kalikan dengan baris pivot S2. Lalu selanjutnya untuk variabel S3, sama dengan nilai yang ada pada baris variabel S2, kita kurangi dengan kolom pivot S2, lalu kita kalikan dengan baris pivot S2. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Setelah kita menemukan hasilnya, lalu kita akan memasukkan hasil tersebut ke dalam tabel simplex baru. Nah, seperti ini teman-teman. Kita masukkan dari hasil perhitungan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, kita akan memasukkan ke dalam angka-angka tersebut. Kita akan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam tabel simplex baru. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita memasukkan nilai-nilai tersebut, jangan lupa untuk menghitung kembali indeks dengan cara membagi kolom pivot dengan nilai kanan, teman-teman. Nah, bisa kita perhatikan di sini, apabila variabel Z tidak ada nilai yang negatif, berarti tabel sudah dapat dikatakan optimal. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, setelah kita hitung dan juga kita masukkan ke dalam tabel simplex baru, di sini pada variabel Z tidak ada nilai yang negatif. Berarti tabel ini sudah kita dapat katakan optimal begitu teman-teman. Nah, apabila pada variabel Z masih ada nilai yang negatif, maka kita harus menghitung kembali variabel Z-nya teman-teman. Selanjutnya, bisa kita perhatikan di sini teman-teman, nilai kanan juga disebut solusi pada tabel. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa Alivia mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 450.000. Keuntungan 450.000 ini dari penjualan 80 mawar merah, 30 mawar putih, dan 80 mawar merah muda. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.